Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Betsda Florentina. Saya dari kelas 4B jurusan Teologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang media dan teknologi pembelajaran di dalam gereja. Sebelum itu, mari kita mengetahui apa itu teknologi dan media. Teknologi itu merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup bersama. Media adalah sarana atau alat-alatnya yang berupa koran, televisi, handphone, majalah, radio, dan lain-lain. Media dalam dunia pendidikan atau pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Lalu muncul pertanyaan, mengapa perlu adanya media dan teknologi pembelajaran di dalam gereja? Sebelum itu kita harus mengetahui, gereja adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang abadi. Dan orang-orang yang dipanggil untuk mewartakan kabar baik. Untuk itu, gereja harus memiliki kesadaran yang tinggi tentang arti, makna, dan tritugas panggilan gereja. Gereja adalah sarana kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini. Dan gereja dipanggil untuk melanjutkan karya-karya Kristus melalui pekabaran-pekabaran, karya keselamatan. Nah, lalu apa nih fungsi media dan teknologi di dalam gereja? Berbeda dari pengertian sebelumnya, di dalam gereja, media dan teknologi ini memiliki pengertian yang lebih konkret lagi. Media ini di dalam gereja merupakan orang ataupun buku-buku atau sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menumbuh kembangkan pengetahuan dan iman jemaat. Teknologi ini adalah sistem yang diberlakukan untuk memikat ataupun untuk memberitahu ataupun untuk mengajarkan kepada jemaat tentang apa yang hendak diajarkan, tentang apa yang hendak diberitahukan, terlebih lagi dalam mewartakan firman Tuhan. Maka untuk itu, untuk menjawab pertanyaan tadi, mengapa perlu adanya media dan teknologi pembelajaran dalam gereja, yakni untuk menumbuh kembangkan ataupun membangun sebuah organisasi atau komunitas iman yang bagus, menumbuh kembangkan ataupun memajukan jemaat baik secara pemikiran, baik secara produktivitas dan pemahaman dia tentang keselamatan. Sehingga teman-teman, melalui media dan teknologi pembelajaran ini, kita dapat bisa melihat lompatan tangga perkembangan di dalam gereja. Nah, karena kan tujuan dari media dan teknologi ini untuk memajukan dan untuk menumbuh kembangkan perkembangan di dalam gereja, baik melalui renstranya, baik melalui administrasinya, baik melalui sekolah minggu, pemuda, remaja, moria, mamre, bidang-bidang diakonia, marturia, dan koinonia. Begitu. Nah, di GBKP sendiri sudah memiliki sistem media dan teknologi pembelajaran yang cukup bagus. Kita dapat bisa melihat dari Renstra GBKP, di situ menyediakan sistem program kegiatan seperti halnya program kesaksian, program persekutuan, program pelayanan, dan program administrasi. Di dalam program kesaksian ini disediakan media-media ataupun cara-cara dan sarana-sarana untuk mengembangkan perkembangan pertumbuhan iman jemaat melalui pos PI, melalui kegiatan okumene, melalui kegiatan kebudayaan, melalui pelatihan pastoral, melalui kursus-kursus yang disediakan untuk pendeta, guru sekolah minggu, pertua, dan diaken. Nah, ini semua merupakan media yang diberikan kepada gereja untuk menumbuh kembangkan mediatornya seperti pendeta, pertua, diaken, guru sekolah minggu gitu, untuk dapat memberikan pengajaran kepada jemaatnya dan menarik perhatian jemaatnya. Kemudian di dalam persekutuan, di situ disediakan adanya sistem kegiatan atau program pembinaan warga gereja untuk mengatasi pergumulan kehidupan iman dan sosial jemaat yang ada di dalam gereja tersebut. Lalu diadakannya kegiatan meditasi. Nah, ini untuk membantu jemaat mengatasi pergumulannya yang dilakukan ataupun gereja GBKP ini atau moderaman GBKP menyediakan lokasi sebagai medianya, yakni di Retreat Center Sukamakmur. Nah, itu merupakan mediasinya, sarananya, tempatnya gitu untuk menumbuh kembangkan iman jemaat melalui mediasi. Karena kan jemaat itu membutuhkan adanya kelepasan
yang terjadi dalam diri dia, baik dari pergumulan yang ia alami dan permasalahan kehidupannya. Lalu ada lagi persekutuan sekolah minggu, remaja, pemuda, muria, mamre, dan lansia. Nah, dalam program pelayanan itu dilakukan sistem ataupun program diakonia, yakni diakonia untuk usaha bersama jemaat. Kemudian adanya pelayanan-pelayanan seperti pelayanan ke panti asuhan, pelayanan ke panti asuhan orang tua, dan adanya keterampilan wanita yang dilakukan di Brastagi disebut sebagai keterampilan wanita Brastagi. Kemudian ada aron gotong royong, ini mencakup kegiatan pembangunan, kegiatan pertanian, menyediakan kegiatan peternakan, dan usaha-usaha kemandirian seperti CU. Nah, kemudian kita masuk ke dalam administrasinya. Nah, teman-teman, di dalam administrasi GBKP, di situ sudah disediakan adanya sistem pembinaan yang menanggung-jawabi administrasi, yang menanggung-jawabi harta benda, dan yang menanggung-jawabi permasalahan personalia. Nah, ini semua memiliki penanggung jawab sebagai mediatornya. Nah, GBKP sendiri melakukan kegiatan pembinaan itu sebagai sistem ataupun teknologi mereka untuk mengembangkan apa-apa saja yang perlu dikembangkan dalam apa-apa saja yang perlu dikembangkan dalam administrasi ini, sehingga administrasinya itu tidak melulu stuck di situ aja, melainkan memiliki perkembangan yang lebih baik lagi dalam sistem keadministrasian, dalam sistem harta benda yang dimiliki oleh GBKP, sehingga semua jelas terperinci dan tidak ada yang namanya ketertutupan, melainkan adanya transparansi di dalam administrasi gereja. Nah, kemudian adanya struktur organisasi, ini sangat penting dilakukan di dalam sebuah gereja, struktur organisasi gereja. Di dalam GBKP sendiri adanya struktur organisasi ini sebagai teknologinya, programnya itu terdiri dari mode Raman, turun ke yang berkembang ke klasis, dan pecah ke runggun-runggun gitu. Karena kan di dalam sebuah gereja tidak bisa satu orang yang berdiri gitu. Seorang pemimpin tetap membutuhkan bantuan-bantuan oleh kolega-koleganya, partner-partnernya. Nah, Modraman ini adalah pusat sebuah gereja. Modraman ini tidak bisa dengan sendirinya menjalar tanpa bantuan-bantuan organisasi lain. Sehingga Modraman ini memunculkanlah majelis klasis. Nah, majelis klasis ini bertanggung jawab untuk runggun begitu. Nah, kemudian di dalam struktur organisasi ini, di dalam runggun ini ada lagi namanya struktur kepengurusan gitu. Baik dalam bidang penanggung-jawaban ketua, kabid umum, sekretaris, bendahara, bidang-bidang diakonia, koinonia, marturia, dan bidang-bidang yang menanggung-jawabi kepengurusan yang ada di gereja seperti Moria, Mamre, sekolah minggu, pemuda, permata, dan remaja. Selain itu ada juga penanggung jawab untuk panti asuhan, CU, panti asuhan orang tua. Nah, sistem teknologi dan media di dalam kepengurusan gereja, sekolah minggu, remaja, pemuda, Moria, Mamre, dan lansia itu sangat-sangat perlu, karena di dalam ruang lingkup inilah yang perlu kita luaskan lagi pemahamannya, yang kita perlu lihat lagi perkembangan imannya begitu. Nah, di GBKP sendiri sekolah minggu itu sudah disediakan sistem kepengurusan yang cukup bagus, karena sudah ada yang namanya penanggung jawab sekolah minggu. Ada disediakan guru sekolah minggu, dan untuk menjadikan guru sekolah minggu ini, GBKP itu sendiri menyediakan kursus gitu, pelatihan guru sekolah minggu. Jadi ketika seseorang itu menjadi guru sekolah minggu, dia tidak lagi jadi mangga muda gitu, melainkan dia sudah matang karena sudah mendapatkan pelatihan dasar dari GBKP begitu. Sehingga ketika dia menyampaikan firman itu tidak asal-asal, karena dia sudah menerima kursus pelatihan dasar untuk guru sekolah minggu. Dalam sekolah minggu itu GBKP menyediakan media pembelajaran bagi sekolah minggu agar sekolah minggu dapat dengan cepat ataupun dapat lebih paham lagi tentang pelajaran yang ia dapat. Contoh medianya itu seperti buku sekolah minggu, buku PA, buku mewarnai untuk sekolah minggu, panggung boneka,
terus kegiatan-kegiatan iman, kegiatan-kegiatan iman seperti karya kasih dan piara. Nah, untuk pemuda ataupun remaja sendiri, media yang diberikan oleh GBKP yakni buku panduan permata, buku PA. Nah, kemudian adanya kegiatan-kegiatan PA lapangan, kegiatan-kegiatan permata lainnya yang dapat dilakukan di reader center gitu. Kemudian adanya kepengurusan di dalam permata ini merupakan teknologi yang dilakukan oleh GBKP, sehingga tetap ada penanggung jawab, karena tidak bisa berdiri sebuah organisasi tanpa penanggung jawab. Jadi dari situ dapat terlihat perkembangannya dari penanggung jawab ini, baik dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang lainnya, dapatlah memunculkan perkembangan yang lebih baik lagi. Begitu juga dalam Muria, Mamre dan Lansia. Dalam Muria ini di GBKP sendiri itu selain menyediakan buku-buku PA, buku-buku Muria sebagai media pembelajarannya, GBKP juga menyediakan keterampilan wanita sebagai media untuk Muria ini melakukan ataupun menumbuh kembangkan keterampilannya. Nah, keterampilan ini dapat membantu Muria ini dalam membantu perekonomiannya gitu kan. Karena kan ketika kita melaksanakan pelatihan keterampilan, maka keterampilan itu dapat kita lakukan dan dapat kita pergunakan bagi kelangsungan hidup kita. Nah, dalam Mamre sendiri, mediator itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan Mamre, sehingga Mamre dalam GBKP itu dapat terlihat begitu. Contohnya di tempat saya sendiri, GBKP Runggun Gunung Meriah, Mamrenya ini redup gitu. Mamrenya ini tidak terlihat, Mamrenya tidak terlalu ingin mengambil tanggung jawab di dalam gereja begitu. Nah, di sini bukan sistemnya yang kurang, tetapi mediatornya yang kurang. Untuk itu, mediator sangat berperan penting dalam perkembangan Mamre. Nah, sehingga Mamre kan adalah kumpulan orang-orang yang tidak suka berkegiatan monoton begitu. Mereka tidak suka bahwasanya kita harus PA aja di gereja. Mereka butuh kegiatan yang lebih dari itu begitu. Misalnya menggunakan media kegiatan PA di luar gitu. Sembari PA, sembari piknik. Nah, begitu dia. Sehingga Mamre ini tertarik untuk ikut lagi dalam kegiatan di gereja, karena kan mereka nggak suka tuh monoton. Mereka itu suka hal yang baru begitu. Kemudian yang struktur lainnya seperti PJJ, kegiatan-kegiatan Natal itu sudah terstruktur sedemikian rupa, banyak penanggung jawab, banyak sistem-sistem yang diberikan oleh GBKP, baik dalam penanggung jawabnya, baik dalam sistem kepengurusannya. Media-medianya juga sudah sangat diberikan oleh GBKP. Seperti dalam PJJ, GBKP itu memberikan media berupa buku bahan PJJ begitu. Dan GBKP juga memperlakukan sermon untuk sekolah minggu, sermon untuk ibadah minggu, dan sermon untuk PA Mamre, PA Muria, PA Permata, PA Lansia. Begitu juga sermon untuk PJJ. Jadi semua itu sudah dirangkum oleh GBKP untuk mewujud kembangkan ataupun untuk memajukan perkembangan GBKP itu, untuk menumbuhkan minat dan keinginan jemaat untuk masuk ke dalam gereja, berkumpul dan bersekutu, sehingga tidak melulu soal bangunannya gitu kan. Karena gereja kan tidak tentang bangunan, tetapi gereja adalah tentang orang-orang yang ada di dalam begitu. Sehingga pertumbuhan gereja ini tidak hanya dilihat dari seberapa besar gerejanya, tetapi dapat dilihat dari seberapa banyak jemaat yang ikut ambil bagian dalam pertumbuhan gereja dan pertumbuhan iman gereja. Jadi media, teknologi pembelajaran di dalam gereja ini sangat penting, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk menumbuh kembangkan minat jemaat untuk mengambil dan mengemban tugas panggilan gereja. Karena di dalam gereja tidak hanya tentang pendeta, pertua, diaken ataupun bidang-bidang diakonia yang mengambil bagian untuk menumbuhkan perkembangan gereja, melainkan jemaat pun ambil bagian dalam menumbuh kembangkan iman di dalam gereja. Jadi itulah yang menjadi
tugas ataupun itu yang menjadi alasan penting kenapa perlu media dan teknologi pembelajaran di dalam gereja, supaya gereja itu dapat bertumbuh dan berkembang luas, dapat mengabarkan firman Tuhan secara luas lagi, sehingga lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Juru Selamat, menumbuh kembangkan iman-iman dari jemaat-jemaat kita melalui media dan teknologi yang disediakan dalam gereja. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang betapa pentingnya media dan teknologi dalam pembelajaran di dalam gereja. Semoga dapat bermanfaat dan membantu kita di dalam dunia pelayanan. Sekian dan terima kasih.